Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Di pertemuan yang berikut, ya ini mapel IPA nggih. Kita mulai pembelajaran hari ini. Sekedar mengingatkan bahwasanya minggu kemarin anak-anak sudah belajar tentang organ gerak pada manusia, yang mana organ gerak manusia ini terdiri dari tulang, rangka, sendi, dan juga otot. Kemarin anak-anak juga saya kasih tugas untuk menggambar. Ada yang menggambar tengkorak, ada yang menggambar anggota tubuh bagian tengah, ada yang bagian bawah atau anggota gerak yang lain, kaki maupun tangan. Itu nggih. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang beberapa macam sendi dan juga otot, serta beberapa penyakit atau kelainan yang menimpa pada gangguan penyakit sistem gerak pada manusia. Karena itu, yuk kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Oke, yang pertama adalah sendi. Nah, sendi itu apa anak-anak? Sendi adalah hubungan antar tulang. Sendi itu sendiri dibagi menjadi 3, yakni sendi mati, sinartrosis, ada sendi kaku, amfiartrosis, dan juga ada sendi gerak diartrosis. Ini nggih. Kemudian ada beberapa sendi gerak terdiri dari beberapa macam. Ini yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel ini memungkinkan gerakan satu arah. Contohnya adalah siku, lutut, ruas-ruas antar jari. Yang ke B adalah sendi pelana. Ya, ini bergeraknya bisa 2 arah. Contohnya sendi antara ibu jari dan telapak tangan. Yang ke C, sendi putar. Sendi putar ini memungkinkan gerakan berputar seperti pada leher ini, leher. Kemudian yang ke berikut adalah sendi peluru. Nah, sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke segala arah juga. Contohnya sendi di antar tulang lengan atas dan gelang bahu. Yang terakhir, sendi geser. Sendi geser ini memungkinkan gerakan melengkung ke depan, belakang, atau memutar. Contohnya adalah tulang pada pergelangan kaki. Itu nggih penjelasan singkat tentang sendi. Yang ke berikut adalah otot. Nah, bahwa tubuh kita ini dipenuhi oleh otot yang ada di kepala, ada di tangan, di kaki, dan lain sebagainya. Otot sebagai alat gerak aktif. Jadi kalau ototnya sehat, maka bergerak bagaimanapun juga akan nyaman. Nah, ada 3 jenis otot, yakni yang pertama adalah otot polos. Adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran. Otot ini tidak dipengaruhi oleh kerja otak. Nah, otot polos tersusun atas sel-sel berbentuk gelondong dan 2 ujungnya runcing dan memiliki 1 inti di tengah. Ini yang pertama. Yang kedua ada otot lurik, yakni otot yang bekerja di bawah kesadaran dan dipengaruhi oleh kerja otak. Otot lurik ini menempel pada tulang dengan susunan sel yang panjang dan terdapat bagian terang dan gelap berselang-seling. Sel-sel penyusun mengandung banyak inti sel dari bagian tepi. Itu nggih. Yang terakhir adalah otot jantung, yakni otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Bentuk otot jantung hampir sama dengan otot lurik, tetapi terdapat percabangan. Kerja otot ini adalah di bawah kesadaran dan dipengaruhi oleh kerja otot. Itu nggih 3 jenis otot di dalam pembahasan ini. Berikutnya anak yang terakhir atau poin terakhir dari bab ini adalah kelainan, gangguan, dan penyakit pada sistem gerak manusia. Jadi terkadang kita akan mengalami beberapa penyakit nggih. Mungkin anak juga sering lihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin sakit
patah tulang, mungkin linu atau dan lain sebagainya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, fraktur atau patah tulang. Nah ini, fraktura adalah gangguan pada tulang akibat kecelakaan yang menyebabkan patah tulang. Jadi poin yang pertama ini penyakit akibat kecelakaan. Yang kedua, osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Adalah kelainan pada tulang karena adanya pengkroposan tulang. Ini tulang yang sudah tidak mampu lagi menyerap menggunakan kalsium secara normal, jadi tulang keropos. Terkadang ada orang yang sudah agak tua nggih, kadang-kadang bungkuk, ini itu juga contoh daripada pengkroposan tulang. Yang ketiga ada fisura, yakni kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan juga. Retak, tulang retak. Tadi yang pertama itu patah tulang, yang saat ini adalah retak. Yang keempat adalah lordosis, yakni kelainan tulang yang disebabkan karena sikap duduk yang salah sehingga tulang menjadi melengkung ke depan. Jadi tulangnya melengkung ke depan nggih. Nah, kepala menjadi tertarik, posisi kepala tertarik ke belakang jadi gini. Nah, ini yang kelima skoliosis. Ya ini tulang karena sikap duduk juga yang mana melengkungnya ini ke arah samping ini, atau kadang-kadang membentuk formasi huruf S. Jadi ini karena mungkin kesalahan duduk. Yang berikut ada kifosis, yakni tulang kesalahan duduk juga ini melengkungnya ke belakang. Jadi yang lordosis itu ke depan, yang skoliosis itu ke samping, yang kifosis adalah ke belakang. Lalu yang berikut adalah hipertrofi, yakni otot mengalami menjadi kuat karena sesuatu yang betul. Nah, jadi ototnya ini menjadi bertenaga atau menjadi lebih kuat karena aktivitas yang terus menerus. Yang kedelapan ada atrofi. Ini kelainan otot mengecil, lemah dan berfungsi seperti ototnya menurun. Jadi ototnya ini melemah karena mungkin penyakit atau rusaknya beberapa sel saraf pada otot. Yang kesembilan stiff atau kaku leher. Nah ini karena adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang menghentak saat tiba-tiba atau salah gerak. Yang terakhir adalah tetanus. Ya ini terjadinya infeksi dari bakteri yang mana menyebabkan otot menjadi kejang. Itu anak-anak penjelasan singkat tentang materi hari ini. Untuk lebih jelasnya anak ini bisa lebih dipelajari lagi, dibaca berulang-ulang, dan jangan lupa juga mencari sumber ilmu dari yang lain, buku-buku yang lain atau dari sumber-sumber yang lain. Sekian dulu anak-anak penjelasan singkat dari Pak Anwar untuk materi IPA hari ini. Sekali lagi tolong anak-anak sering sekali dibaca dan dibaca, dipelajari berulang-ulang. Tugas-tugas di LKS ini bisa dikerjakan dengan baik, diisi, dan kalau memang ada waktu untuk berdiskusi dengan orang tua atau dengan teman yang dekat dengan rumah, silahkan berdiskusi. Bisa saja anak-anak tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.